Baiklah, di sini kita sudah ada soal yang akan kita selesaikan untuk mencari nilai hampirannya. Dan juga di sini kita sudah ada rumus sebagai penyelesaiannya, yang mana di sini kita menggunakan kaidah titik tengah dengan nilai H sama dengan 0,1. Untuk penjabarannya dapat kita lihat di sini, yaitu Y1/2 sama dengan A ditambah H/2, Y3/2 sama dengan Y1/2 ditambah H, Y5/2 sama dengan Y2/3 ditambah H. Oke. Kenapa kita lihat di sini ada Y1/2? Nah, karena di sini kan ada nih F dalam kurung YI tambah 1/2. Nah, karena apabila nilai I-nya 0, 0 ditambah 1/2 yaitu 1/2. Jadi dimulai dari Y1/2. Nih I-nya 0, 0 tambah 1/2, Y1/2. Apabila I-nya 1, berarti Y1 ditambah 1/2, jadi Y3/2. Gitu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini kita menggunakan Excel. Yang pertama kita tentukan dulu batas atas, batas bawahnya. Untuk batas bawahnya, saya menggunakan NIM saya sendiri di sini yaitu 15. Nah, lalu untuk batas atasnya kita menggunakan NIM saya 15 ditambah dengan 2, berarti 17. Lalu ada nilai H. Nilai H di sini kita menggunakan nilainya itu 0,1. Lalu ada pula N-nya. Nah, untuk jumlah N sini kita menggunakan rumus yaitu dalam kurung batas atas dikurang batas atas dikurang batas bawah tutup kurung dibagi nilai H. Oke. Lalu untuk batas akhirnya kita menggunakan yaitu sama dengan N dikurang 1/2. Oke. 19,5 kita rubah dulu jadi pecahan ya. Oke. Sudah kita rubah dan kita dapat untuk bahan-bahannya. Oh ya, di sini 19 1/2 karena apabila di sini kita I-nya 20 ditambah 1/2 itu jadinya 20,5. Nah, itu berarti kan berlebih dari nilai N-nya. Jadi nggak bisa. Jadi yang paling ujungnya yaitu batas akhirnya itu 19 1/2. Langsung saja kita buat tabel yang pertama. Yang pertama yaitu nilai I-nya, lalu nilai Y, dan nilai F Y. Oke. Untuk I-nya karena kita mulai dari 1/2 berarti 1/2. Oke. Lalu selanjutnya yaitu 3/2. Oke. Lalu kita teruskan ya. Maaf. Sepertinya pengaturan di laptop saya tidak bisa, jadi kita buat saja secara manual ya. 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, 13/2. Oke, tunggu sebentar ya. 15/2, 17/2, 19/2, 21/2, 23/2, 25/2, 27/2, 28/2, 29/2, 31/2, 33/2, 35/2, 37/2, 39/2. Oke, ini kita udah dapat I-nya. Oke, kita buat tabel dulu. Biar rapi. Oke. Set. Oke, setelah kita dapat nilai I-nya, nah kita masukkan ke rumus Y-nya. Dapat kita lihat di sini ya. Nih.
Kalau kita sesuaikan dengan rumus ini, otomatis kita akan menggunakan rumusnya, yaitu Y1 per 2 sama dengan nilai A ditambah dalam kurung H per 2. Enter. Terus setelah itu, selanjutnya untuk yang Y 3 per 2 atau 1 per 2 sama dengan Y1 per 2 ditambah dengan nilai H. Oke. Karena seterusnya dia berkelanjutan, otomatis kita bisa langsung saja, tidak perlu satu-satu. Kita kunci dengan menggunakan dolar. Oke. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Sip. Oke, mantap. Oke, selanjutnya untuk nilai FY. Kita sesuaikan dengan persamaan pada soal yang akan kita kerjakan nih. Berarti sama dengan Y pangkat 5 dikurang 4 dikali Y pangkat 4 dikurang 2 dikali Y dikurang eksponen XP dari Y. Oke, lalu kita enter. Oke, udah dapat nilai FY-nya. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke. Ini ada E plus 07. Ini tinggal kita lebarin aja sedikit, biar angkanya keluar semua. Sudah, selanjutnya kita buat total. Totalnya, biar kita nggak usah ribet satu-satu jumlahinnya, langsung aja kita gunakan rumus sum. Oke, tarik dari sini ke bawah. Oke, enter. Sudah, lalu kita mencari nilai hampirannya. Untuk nilai hampirannya kita menggunakan rumus ya, kita lihat sini. Oke, ini kita menggunakan totalnya dikali dengan nilai H. Oke, total dari I1 per 2 sampai I19 1 per 2 kita kali dengan nilai H. Ini totalnya kita kali dengan nilai H ya. Itu untuk nilai hampirannya, sama dengan total dikali dengan nilai H. Enter. Oke, sudah kita dapatkan total dan nilai hampirannya. Begitulah untuk pengerjaan mencari nilai hampiran menggunakan kaidah titik tengah dengan nilai H sama dengan 0,1. Baiklah, setelah tadi kita mencari nilai hampiran dengan menggunakan metode titik tengah, sekarang kita akan mencari nilai hampirannya dengan menggunakan metode, yaitu metode Simpson dengan nilai H sama dengan 0,1. Sama seperti pada metode kaidah titik tengah tadi, kita juga akan mulainya dengan menentukan nilai A, B, H, dan N. A yaitu batas bawah, yang mana di sini yaitu batas bawahnya yaitu NIM saya sendiri yaitu 15. Lalu B sebagai batas atas yaitu NIM saya ditambah dengan 2. Lalu nilai H yang kita gunakan yaitu 0,1. Lalu nilai N yang kita dapat dari B dikurang dengan A dibagi dengan A. Mana ini merupakan berakhirnya iterasi. Lalu setelah itu kita langsung saja untuk membuat tabel yang pertama, yaitu I, lalu Y, lalu F, Y, lalu koefisien, lalu F, X dikali koefisien. Yang pertama untuk nilai I.
di sini kita I dimulai dari 0 karena kita lihat di sini pada rumusnya dimulai dari F0 hingga Fn. Berarti n di sini adalah 20, berarti I-nya dari 0 hingga 20. Tunggu sebentar karena laptop saya tidak bisa secara langsung, jadi harus manual dahulu. Sudah. Apabila sudah I-nya kita tentukan, selanjutnya untuk nilai Y-nya. Nilai Y di sini. Nilai Y yang pertama yaitu 15. Nilai A-nya berarti Y-nya itu 15. Lalu nilai Y pada I-nya 1 itu berarti dengan menggunakan rumus sama dengan Y ketika I-nya 0 ditambah dengan H. Lalu kita kunci dahulu G-nya agar kita bisa secara langsung, tidak perlu satu-satu lagi. Oke, sudah dikunci. Lalu kita drag ke bawah dan selesai. Jadi selanjutnya kita menentukan nilai Fy. Untuk mendapatkan nilai Fy ini kita masukkan ke rumus soal kita tadi. Oke, sama dengan Y pangkat 5 dikurang 4 dikali Y pangkat 4 dikurang 2 dikali Y dikurang EXP dari nilai Y. Oke, selesai, kita enter. Oke, sudah kita dapatkan untuk nilai yang pertama. Kita tinggal drag ke bawah. Dan oke. Kita lebarkan sedikit. Udah, apabila kita sudah mendapatkan nilai Fy, lanjut kita akan menentukan koefisiennya dari masing-masing. Bagaimana cara kita menentukan koefisiennya? Kita lihat di sini. Ketika F0, itu koefisiennya itu 1. Ya, dia 1 nih. Sedangkan ketika ganjil, yaitu 1 di sini, dia koefisiennya 4. Maka kita buat ketika 0 dia koefisiennya 1. Koefisien yang pertama, koefisien 1. Lalu pada koefisien selanjutnya yaitu ketika I sama dengan 1 ganjil, itu koefisiennya di sini 4. Maka kita tulis sini 4. Lalu selanjutnya ketika genap koefisiennya itu 2. 2. Seterusnya begitu pun sampai bawah. Untuk yang koefisien terakhir kita lihat di pada rumusnya ini Fn. Itu berarti ketika nilai terakhir itu koefisiennya 1. Jadi tidak dihitung ganjil ataupun genap, tapi dihitung dia sebagai F terakhir atau Fn-nya, yaitu F20 berarti koefisiennya 1. Oke. Selesai. Selanjutnya kita kalikan nilai Fy di sini ya. Bukan Fx, Fy kita kalikan dengan nilai koefisiennya. Itu berarti sama dengan ini Fy dikali dengan koefisien. Enter. Lalu sudah, tinggal kita drag ke bawah. Oke, udah kelihatan semua nilainya. Karena sudah selesai, selanjutnya kita langsung saja ke total. Totalnya sama seperti kaidah titik tengah, yaitu kita jumlahkan total dari Fy dikali koefisiennya. Sum, kita tarik, kita drag ke bawah. Oke, lalu kita enter. Kita dapatkan nilai totalnya. Lalu untuk nilai hampirannya, dapat kita lihat di sini untuk nilai hampirannya. Nih, 1/3H dikali nilai totalnya. Itu berarti
nilai total berarti sama dengan dalam kurung nilai total dikali dengan H lalu dibagi dengan 3. Oke, selesai. Kita dapatkan nilai hampirannya dengan menggunakan metode Simpson. Oke, tunggu sebentar, kita buat tabel biar terlihat lebih rapi. Oke. Lalu yang ini juga kita dapatkan nilai hampirannya di sini yaitu min 19289905,9. Nah, oke, kita tadi sudah selesai nih menggunakan metode Simpson dan juga metode kaidah titik tengah. Untuk kesimpulan dari kedua metode ini, kita dapat lihat di sini. Untuk nilai total antara metode Simpson dan kaidah titik tengah dapat dilihat bahwa totalnya berbeda jauh. Yang mana nilai total pada kaidah titik tengah lebih kecil dibandingkan nilai total pada kaidah metode Simpson. Nah, sedangkan untuk nilai hampirannya itu sangat berbeda sedikit. Tidak begitu jauh di antara hampirannya baik dari metode Simpson maupun metode pada kaidah titik tengah. Jadi saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa pada metode kaidah titik tengah karena hampir secara keseluruhan untuk detail dari mencari hampirannya itu tidak sebegitu detail apabila dibandingkan dengan metode Simpson. Karena metode Simpson sendiri dapat kita lihat rumusnya terlihat lebih detail dan juga jumlah dari tiap masing-masing harus dicari dari I, Y, F, Y, mencari koefisien lagi, lalu dikalikan lagi. Nah, itu dapat dilihat bahwa metode kaidah titik tengah tidak sedetail daripada metode Simpson. Berarti tingkat kedetailan dari metode Simpson lebih detail dibandingkan kaidah titik tengah. Lalu di samping itu pula untuk nilai hampirannya walaupun kurang lebih sama, tetapi nilai hampirannya lebih besar nilai hampiran pada kaidah titik tengah dibandingkan metode Simpson. Saya rasa itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan setelah saya mencoba mencari nilai hampiran dengan menggunakan dua metode ini. Baiklah, terima kasih untuk telah menyaksikan video ini. Mohon maaf untuk lebih dan kurang dari video yang saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.